Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Masyam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Nah, di sini dalam Islam, konsep moral dalam sistem distribusi pendapatan sangat penting dan didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan. Ada beberapa prinsip moral yang relevan dalam distribusi pendapatan dalam konteks Islam. Yang pertama ada zakat, terus yang kedua ada keadilan dan kesetaraan, yang ketiga ada larangan riba, dan yang keempat penghindaran kegelisahan dan kedermawanan. Terus yang kelima ada keadilan sosial, dan yang keenam ada infak dan sedekah. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari distribusi pendapatan. Nah, pengertian dari distribusi pendapatan sendiri adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya. Nah, menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris dalam Linsolin Arshad 1997, ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di negara sedang berkembang. Mikhail V. Todaro dalam bukunya Membangun Ekonomi menjelaskan bahwa pembangunan dalam perspektif luas dapat dipandang sebagai suatu proses multimediasional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial. Nah, sikapnya masyarakat dan institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari dengan NIM 122160071. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga. Jadi, distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga itu melibatkan alokasi pendapatan yang diperoleh oleh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi ada 5 faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan di dalam rumah tangga itu sendiri. Yang pertama itu ada pendapatan individu. Lalu yang kedua itu ada peran dalam rumah tangga. Yang ketiga ada kebijakan pembagian pendapatan. Yang keempat ada budaya dan nilai-nilai keluarga. Dan kelima ada pengeluaran prioritas. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dalam konteks negara. Jadi distribusi pendapatan dalam konteks negara itu merujuk pada cara pendapatan atau kekayaan distribusi di antara individu atau rumah tangga di seluruh populasi suatu negara. Jadi ada beberapa penjelasan lebih detail nih tentang distribusi pendapatan dalam konteks negara. Yang pertama itu ada indeks harga. Lalu yang kedua itu ada ketidaksetaraan pendapat. Yang ketiga ada faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan. Yang keempat ada dampak ketidaksetaraan pendapat. Dan terakhir ada kebijakan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Selvi Emawati dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Kesimpulannya adalah pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan yang semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Sekian dari saya, terima kasih.